warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat Hai. siang. Oke, sebelum podcast pada siang hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu nggak sih? Kita mulai dari kakak yang sebelah saya, oke? Hai, perkenalkan nama saya Anissa Nurbalila, NIM 2411001009, Prodi Administrasi Publik, kelas A, angkatan 2024. Oke, lanjut. Saya Fadhiah Atika Hasna dengan NIM 2411001008 dari Prodi Administrasi Publik kelas A tahun 2024. Saya Davina Heti Putria dengan NIM 241100101014 dari Prodi Administrasi Publik kelas A angkatan tahun 2024. Oke, dan saya sendiri Hana Safira 241100101019 kelas A Prodi Administrasi Publik tahun angkatan 2024. Oke, langsung saja kita ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman kita di sini terkait dengan kegiatan sosial. Oke, kita langsung saja memasuki sesi pertanyaan-pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu menurut kakak-kakak di sini nih, pengertian dari sosial itu seperti apa sih menurut kakak-kakak masing-masing gitu? Seperti apa? Menurut aku, sosial adalah hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Menurut aku, sosial adalah hubungan dan interaksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Menurut aku, sosial itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pernah nggak sih kalian kayak lagi di jalan gitu, terus kayak ada orang minta-minta nih. Nah, kalau dari kakak-kakak di sini, bagaimana cara merespon hal tersebut? Kalau dari aku sih, aku sering banget ya nemu kayak gitu. Apalagi kan aku PP ya dari Unisas, Kota Gede, itu tuh jauh banget dan itu banyak banget aku nemuin orang minta-minta kayak gitu. Contohnya kayak jadi manusia silver, jadi badut, atau nyanyi-nyanyi gitu ya di lampu merah. Kalau aku lebih baik, aku nggak ngasih uang secara cuma-cuma untuk mereka, tapi nanti aku akan menyisihkan uang jajanku untuk membeli makanan dan nantinya akan aku bagikan kepada mereka-mereka. Jadi mereka tuh uangnya nggak disalahgunakan gitu loh. Soalnya aku takutnya kalau aku ngasih uang nanti kan kita nggak tahu uangnya bakal buat apa kan. Benar. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, kalau menurutku, aku kadang ngasih ya kalau di di motor ada uang receh, aku biasa ngasih. Kalau aku sendiri, ya pastinya ngasih. Cuman tuh kebetulan kayak nggak ada uang kecil gitu loh. Jadinya, ya bisa lain kali lah. Oke. Bisa lanjut ya kak ya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari kakak-kakak di sini, mending jajan di tempat yang mewah, mahal atau di tempat yang biasa, mungkin angkringan ataupun warung makan seperti itu. Kalau aku sih lebih prefer ke tempat biasa ya, soalnya kalau yang tempat mewah, yang fancy-fancy gitu tuh, itu tuh kita tuh cuma mengayakan orang yang sudah kaya. Tapi kalau kita jajan di tempat yang biasa, kita bisa support UMKM. Oh iya, oke. Kalau aku tempat biasa karena harganya terjangkau dan juga lebih mudah ditemukan ya di sekitaran rumah, terus juga menambah pendapatan masyarakat sekitar kita juga. Bisa lanjut? Menurut aku juga sama. Tadi kan harganya terjangkau dan juga tuh sebenarnya makanannya tuh sama aja. Dan kita juga kalau di tempat yang mewah gitu, kita harus bayar PPN. Oh ya, benar-benar. Sekarang kan PPN juga lagi naik-naiknya ya kayak isu tersebut gitu ya, pemirsa. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kalian itu lebih suka tempat keramaian atau sepi? Ini kan maksudnya kayak, aduh maaf ya, sosial ya. Jadi kayak bagaimana cara kalian berbaur gitu bersama masyarakat. Nah, dari kakak-kakak di sini tuh lebih suka tempat sepi atau keramaian seperti itu, dan mungkin dari kakaknya di sini ada alasan dan cara mengatasi hal tersebut seperti apa? Kalau aku pribadi sih ya, aku lebih suka tempat keramaian karena aku anaknya tuh ekstrovert. Jadi kalau misalnya sepi gitu, misal nggak ada kerjaan, ya aku harus nyibukin diri aku. Misal bener-bener teman nggak ada yang bisa diajak main atau nggak ada kegiatan apapun, ya aku mungkin bisa
bersih-bersih apa ngapain gitu yang bermanfaat, belajar. Tapi aku lebih suka yang rame-rame, jadi kayak lebih suka di luar gitu sih aku daripada di dalam. Oke, jadi kakak lebih suka tempat keramaian ya, Iya. ekstrovert ya, ekstrovert. Oke, lanjut. Kalau aku lebih sukanya nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi ya. Oke, netral ya Iya, kayaknya. karena sedikit introvert juga. Oke. Kalau aku tergantung mood aku, kadang juga suka keramaian, kadang juga suka sepi, tergantung mood ya kak. Aduh, bad moodan ya kakak ya. Oh, mood swing. Oke, bahasanya gaul ya kak ya. Mood swing. Gen Z. Oke. Oh, Oke, lanjut ya. Pernah nggak sih dari kakak-kakak di sini itu mengikuti kegiatan di masyarakat kayak kerja bakti, gotong royong, ataupun kegiatan yang berbau sosial di masyarakat? Kalau saya pribadi, saya kan anaknya ekstrovert ya, Oke. jadi saya aktif dalam kegiatan sosial seperti itu, kayak mungkin kerja bakti, nanti kalau mau 17-an itu saya yang ngurus sama teman-teman. Mau jadi panitia ya kak? Iya, jadi panitia Ya, oke. dalam kayak lomba-lomba 17-an dan lain sebagainya ya kak. Banyak banget soalnya kegiatan masyarakat tuh. Oh, aktif ya berarti ya Iya, masyarakat ya. maju Oke, ya. Maju sama modal juga kalau punya saya. Modal itu ya pertama ya, untuk kemajuan sebuah tempat tinggal desa kampung itu harus ada dana. Oke. Oke, lanjut mungkin dari kakaknya. kalau aku nggak pernah ya, soalnya daerahku tempat tinggalku kan kayak perumahan, jadi lebih sering kalau kegiatan ke bapak-bapak atau ibu-ibu. Soalnya pemudanya juga nggak terlalu banyak, lebih Oh. banyak ke yang anak-anak gitu loh. Karena tinggal di perumahan ya kak, jadi Iya, introvert. nggak juga sih emang bawaannya. Oh, bawaan ya. Introvert. Oh, oke oke. Dari kakaknya. Aku pernah, kayak contohnya tuh kayak setiap minggu ke satu kalau nggak kedua tuh kayak ada ngadain pengumpulan barang bekas gitu. Oh, oke. Dimanfaatkan Iya, gitu. itu biasanya tuh dijual terus dibuat dana kalau ada Oh acara-acara ya, gitu. oke. Sangat bermanfaat ya bun ya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pernah nggak sih kalian pas waktu di jalan atau di lampu merah gitu kayak melihat, mungkin contoh tadi manusia silver sama badut gitu, merasa iba? Mungkin tadi untuk yang pertanyaan sebelumnya kan orang mau minta-minta ya, kalau yang ini tuh lebih ke kalian iba, jadi merasa terbuka untuk mereka, mungkin kasihan atau bagaimana gitu dengan mereka. Mungkin kakaknya pernah merasakan. Kalau rasa iba sih iya, cuma kalau menurut aku ya kayak jawaban aku yang tadi ya, kalau ngasih uang itu kita nggak tahu nanti uangnya itu akan digunakan untuk apa, dan aku nggak mau nanti ikut dosa kalau uangnya itu mungkin ya bukannya seuzon digunakan untuk yang tidak baik. Jadi aku lebih suka ngasih makanan yang jelas-jelas itu adalah kebutuhan pokok masyarakat, atau sembako gitu juga bisa, iya. yang jelas-jelas bermanfaat. Oke. Lanjut. Aku ya merasa iba, tapi kalau misalnya yang menjadi kayak misalnya manusia filter gitu ya, kalau kayak masih muda, aku kadang nggak iba ya, soalnya kan masih muda, masih bisa cari pekerjaan yang lain Oh, daripada iya. yang kayak gitu ya, kayak gitu. Lanjut kakaknya. Kalau aku iba, ya itu tadi aku nggak ada uang kecil, jadi itu kayak kalau nggak ngasih itu kepikiran gitu loh. Oh gitu. Tapi mungkin kalau suatu hari ketemu lagi. Iya pasti, Gimana? tapi ya itu disiapin dulu dari Oh rumah. gitu. Jadi bisa siap-siap dulu ya kak ya dari awal. Selanjutnya yaitu partisipasi kalian. Ini kan bentar lagi mau Ramadan ya. Nah, gimana nih peran kalian sebagai pemuda di masyarakat? Kalau dari aku ya, kalau di masyarakat itu tuh nanti kalau misalnya Ramadan itu kan nanti sebelum takjil itu bakal ada acara, jadi kayak nanti ada ngisi, ada kita manggil ustadz atau itu dari kampung sendiri. Jadi di kampungku itu banyak ustadz gitu loh, jadi mereka nanti yang ngisi acara, atau nanti kita bisa puterin film, atau nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Dan biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu di sana itu menyediakan uang, jadi kayak mbak ini nanti dikasih pertanyaan ya, terus nanti kalau adik-adiknya bisa jawab suruh maju, nanti dapat uang gitu. Terus habis itu nanti ada buku tabungan juga, jadi
nanti kita yang ngurusin tabungan gitu, terus nanti akan dipotong mungkin 2,5% untuk infak di masjid ya. Oke. Jadi kegiatan itu wajib untuk anak-anak Kak? Iya, soalnya di situ kan juga udah ada buka bersama, jadi kalau ya buka bersamanya itu nanti tuh gratis, jadi nanti setiap warga itu nanti per kelompok ya, dikelompokin, terus nanti hari ini ibu ini, hari gitu-gitu. Tempat tinggalnya sangat masya Allah ya guys ya. Maju banget. Lanjut mungkin dari kakaknya yang lain. Kalau aku lebih berpartisipasinya dalam melancarkan acaranya, kayak ikut serta dalam acaranya, enggak yang mempersiapkan tuh loh. Lebih ke kalau misalnya buka bersama, mengikuti buka bersamanya, menonton kegiatan. Biasa kan ada yang takbir keliling gitu ya, Oh, pawai iya. ya, lebih sering menontonnya ya daripada mengikutinya. Tapi pernah ikut nggak kayak jadi panitia gitu atau hanya cuma ikut-ikut aja? Oh, nggak pernah kalau nggak jadi pernah. panitia ya. Nggak pernah. Kalau Oke. jadi misalnya kan pawai kan keliling. Iya. Nah, biasa dulu pernah ikut kelilingnya. Oh, cuma ikut-ikut aja Iya, ya guys ya. Nggak jadi panitianya. Oke, mungkin kakaknya. Kalau saya tuh biasanya ikut kegiatan untuk menyiapkan takjil, terus kadang juga ikut ngajar buat TPA gitu. Itu kalau ikut panitia kayak gitu ada ketentuannya nggak sih Kak? Apakah harus mahasiswa atau SMA atau gimana? Enggak juga sih, tapi mungkin kayak ketentuannya tuh dia udah SMP gitu. Oh, dari Batasnya SMP. ya. Oh, gitu. Ada batasnya Iya, berarti ya ada. Kak ya. Oke. Berarti itu juga wajib juga buat Wajib. anak-anak kita. Iya, Oke. wajib. Ini pertanyaan terakhir ya Kak ya. Mungkin di tempat tinggal kalian, jatuh lagi Kak. Maaf. Nggak aku juga sih. Mungkin di tempat tinggal kalian tuh ada nih kumpul-kumpul, maksudnya pemuda-pemuda atau organisasi gitu. Nah, dari kakak-kakaknya di sini ikut nggak sih kegiatan itu, dan menurut kakaknya tuh ada manfaatnya nggak gitu? Mungkin bisa diberikan alasannya. Kalau aku pribadi ya, aku selalu ikut kegiatan organisasi kayak gitu. Kalau manfaatnya itu nanti kita bisa menambah relasi, menambah pengalaman. Contohnya kayak pemilihan presiden kemarin itu, jadi di kampung itu kan pasti kita ada TPS-nya kan. Nah, setiap TPS itu nanti menyediakan ada saksi sama ada yang KPPS-nya. Nah, itu bisa dipilih dari remaja-remaja gini, kan kita kan Gen Z, jadi kita belajar gitu, tapi nanti juga ada orang dewasa juga untuk mengawasi ya Kak, dan itu juga lumayan loh Kak, itu bisa menambah penghasilan kita karena kita dapat uang, jadi kita tuh capeknya nggak cuma-cuma, banyak banget manfaatnya Kak. Oke. Capeknya ada imbalannya ya. Iya, jadi nggak Oke. cuma-cuma. Oke, mungkin bisa lanjut Kak. Nah, kalau aku ya kayak tadi kan, karena pemudanya belum banyak gitu Oh, kan. iya, Jadi iya, benar-benar. nggak ada organisasi pemuda. Perumahan ya berarti Iya, soalnya ya, perumahan ya guys ya. Mungkin perumahan yang lain sih ada. Oh, tapi di berarti tempat aku belum. harusnya kakak ya harus bisa mengembangkan perumahan tersebut. Mungkin besok ya. Ya, amin Bisa ya, saya doain ya kembangkan. guys ya, amin. Ini kakaknya terakhir. Ya saya mengikuti, contohnya tuh kayak Karang Taruna. Nah, itu tuh biasanya manfaatnya tuh bisa mengembangkan potensi masing-masing diri yang pemuda-pemudi itu. Oh, gitu. Oke. Cukup Kak mungkin jawabannya? Cukup. Cukup. Oke. Mungkin segitu dulu guys untuk podcast kita pada hari ini dengan tema sosial. Bagaimana kakak-kakaknya? Seru banget. Jangan terpaksa ya Kak ya. Enggak kok. Sangat enjoy ya. Ya, karena sesungguhnya sosial itu ya bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, memperluas jaringan, dan dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya kegiatan podcast kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.